Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Ade Siti Nur Zainab dan teman saya Mas Dwi Wahyudi, Mas Gusti Muhammad Ridwan, dan Mbak Fira Fitriza Fadli. Kami akan mempresentasikan tugas interoperabilitas yang berjudul Integrasi Sistem IRIS 1103 dan SIHAKI sebagai solusi interoperabilitas di Universitas 11 Maret. Langsung saja pendahuluan. Latar belakang yang pertama, pergantian status UNS dari perguruan tinggi badan layanan umum menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Yang kedua, perubahan status UNS berdampak pada perubahan struktur organisasi dan tata kelola. Yang ketiga, dibentuk beberapa unit baru, salah satunya yaitu Direktorat Inovasi dan Hilirisasi. Yang keempat, Divisi Inovasi dan Kekayaan Intelektual (UNS) memiliki salah satu tugas yang berfokus pada kekayaan intelektual. Selanjutnya, UNS sebelumnya sudah mengembangkan suatu sistem bernama IRIS 1103 untuk mengelola program dan produk penelitian serta pengabdian sebagai bagian dari kinerja dosen termaksud hak kekayaan intelektual. Yang terakhir, sebelumnya HKI ini dikelola oleh Badan Pengelola Usaha atau BPU secara manual atau belum ada sistem yang mengelolanya. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana merancang interoperabilitas yang baik untuk sistem IRIS 1103 dan SIHAKI. Tujuan dari penelitian ini atau presentasi ini adalah mengintegrasikan sistem SIHAKI dengan IRIS 1103 serta dapat memperoleh solusi yang akan mempermudah proses pengelolaan data HKI. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh Mbak Fira Fitriza Fadli. Baik, terima kasih Mbak Zainab. Izin meneruskan untuk pembahasannya, di mana yang pertama itu proses bisnis awalnya. Proses pengelolaan data kekayaan intelektual di UNS ini masih menggunakan metode konvensional. Yang pertama ini, KI ini dikelola oleh Badan Pengelola Usaha secara manual dan terpisah. Kemudian data KI ini didaftarkan ke DJKI untuk memperoleh data register, dan setelah data registernya keluar dari DJKI, kemudian diserahkan ke dosen yang bersangkutan. Setelah itu yang terakhir, dosen yang bersangkutan tersebut akan menginput data HKI-nya secara manual ke sistem IRIS. Untuk selanjutnya itu yaitu sistem yang terintegrasi saat kondisi awal, di mana SSO ini merupakan sistem atau yang datanya ini terintegrasi dengan data SIMPAK atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Setiap pegawai ini akan memiliki SSO yang akan digunakan sebagai akses masuk pada aplikasi IRIS. Setelah masuk aplikasi IRIS ini menggunakan SSO, maka dosen yang bersangkutan dapat menginput data HKI-nya ke aplikasi IRIS. Dan dapat disimpulkan pada proses bisnis awal ini, data HKI-nya ini dikelola secara manual untuk dimasukkan ke sistem IRIS. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Gusti Ridwan. Oke, terima kasih Mbak Pira. Saya izin melanjutkan presentasi kelompok kami. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, pada tahun lalu terjadi perubahan status UNS yang tadinya perguruan tinggi badan layanan umum, kemudian berubah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum atau PTNBH, yang menyebabkan perubahan struktur organisasi dan tata kelola, bisa disebut SOTK, yang ada di UNS. Kemudian dibentuklah unit baru, yaitu Direktorat Inovasi dan Hilirisasi. Salah satu tugas pokok dan fungsi direktorat ini adalah berkaitan dengan pengelolaan kekayaan intelektual KI melalui divisi inovasi KI. Selain itu, pengelolaan kekayaan intelektual atau KI sebelumnya dilakukan secara manual dan terpisah, sehingga kadang datanya tidak sinkron. Demikian juga input data KI ke IRIS dilakukan secara manual oleh masing-masing dosen. Nah, ini menimbulkan banyak kendala dan masalah, misalnya salah ketik dan lain-lain. Oleh karena itu, melalui divisi inovasi dan KI, kami mencoba mengembangkan sistem SIHAKI, yaitu sebuah sistem untuk mengelola KI yang terintegrasi dengan IRIS. Seperti penjelasan sebelumnya, masing-masing para dosen menginput manual data KI.
Di sini, IRIS atau Intelligent Research and Innovation Service, aplikasi ini dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM UNS. Selanjutnya, melalui Divisi Inovasi dan KI, kami mencoba menawarkan atau mengembangkan SIHAKI yang bertujuan untuk memudahkan pengelolaan KI, mulai dari pengajuan, permohonan, pendampingan, verifikasi, hingga pelaporan KI ke DJKI. Untuk menjaga konsistensi data, sistem ini menggunakan SSO untuk dapat mengaksesnya. Untuk masuk ke sistem SIHAKI, pengguna harus login terlebih dahulu menggunakan akun single sign-on atau SSO yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK. Hal ini untuk menjaga konsistensi di seluruh sistem yang terintegrasi di UNS, misalnya nama, NIP, fakultas, dan prodi. Selanjutnya, dosen yang bersangkutan mengisi formulir permohonan dan melengkapi berkas dan seluruh persyaratan untuk pendaftaran yang akan diverifikasi dan divalidasi oleh reviewer. Permohonan yang lolos verifikasi dan validasi selanjutnya didaftarkan ke DJKI. Karena DJKI merupakan sistem eksternal dan belum menyediakan fitur untuk mendaftarkan maupun membaca data secara otomatis, maka proses ini dilakukan secara manual. Pendaftaran KI yang sudah disetujui dan telah mendaftarkan nomor dan tanggal register, kemudian jatuh SIHAKI. Kemudian ditandai bahwa permohonan KI tersebut telah selesai, maka SIHAKI akan nge-push data ke IRIS. Oke, selanjutnya dipersilakan Mas Wahyudi untuk demo aplikasi. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari presenter sebelumnya. Ini adalah demo dari aplikasi SIHAKI. Ini merupakan halaman depan aplikasi SIHAKI yang menampilkan data Haki yang sudah terdaftar di aplikasi SIHAKI. Kemudian untuk menggunakan fitur yang ada di aplikasi ini, maka pengguna harus login terlebih dahulu menggunakan akun SSO-nya. Sebagaimana disampaikan bahwa aplikasi SSO ini kemudian terhubung dengan aplikasi SIMPEK begitu. Kita coba login terlebih dahulu. Kemudian setelah berhasil login, maka di sini akan ditampilkan nama dari user yang login tersebut. Kemudian untuk melakukan pendaftaran bisa diklik menu pendaftaran, kemudian kita coba misalkan paten. Nah, di sini ini dia form pendaftaran paten. Di sini tampak untuk kolom nama, NIP dan fakultas serta email yang mana ini datanya harus fix, tidak boleh berubah, maka di sini sudah terisi otomatis. Data yang terisi di sini merupakan data feedback ketika melakukan login menggunakan SSO tadi. Selanjutnya, untuk interoperabilitas antara SIHAKI dan IRIS, maka data Haki dari aplikasi SIHAKI ini kemudian ditampilkan atau dikirimkan itu menggunakan API, kami menggunakan arsitektur RESTful. Berikut ini adalah tampilan data yang dikirimkan oleh SIHAKI yang kemudian nanti dapat dibaca oleh aplikasi IRIS. Tampak di sini data dikirimkan dalam format JSON. Selanjutnya ini adalah halaman tampilan dari aplikasi IRIS. Kemudian untuk menggunakan fiturnya kita juga perlu login terlebih dahulu menggunakan akun SSO. Kita coba masukkan. Oke, setelah berhasil, ini adalah halaman dashboard untuk aplikasi IRIS. Kemudian untuk melihat tampilan data Haki yang dikirim dari aplikasi SIHAKI, maka kita bisa klik menu data Haki. Kemudian di sini akan ditampilkan data-data Haki yang tadi dikirimkan dari aplikasi SIHAKI. Demikian untuk demo aplikasi SIHAKI dan interkoneksinya dengan aplikasi IRIS. Yang terakhir yaitu kesimpulannya,
Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dalam sebuah universitas atau perusahaan ini diperlukan interoperabilitas untuk lebih memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan atau pekerjaan terkait. Dan pada kasus UNS ini interoperabilitasnya dilandasi karena adanya perubahan organisasi atau perubahan SOTK. Dengan penerapan interoperabilitas pada dua aplikasi yaitu IRIS dan SIHAKI, UNS ini diharapkan dapat memperoleh beberapa manfaat, yaitu datanya itu lebih terpusat, terutama pada data HKI-nya, kemudian dapat melakukan pelaporan lebih mudah, dan prosesnya ini termonitor dengan baik. Selanjutnya untuk future work-nya ini kedepannya SIHAKI tidak hanya melayani sivitas UNS, tetapi juga masyarakat umum yang ingin mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, dan hal ini bisa menjadi income generating bagi UNS sendiri. Dan jika DJK ini telah membuka API atau dengan kata lain untuk memperoleh data KI-nya ini dapat secara otomatis, maka diharapkan adanya pengembangan lebih lanjut pada aplikasi SIHAKI, sehingga SIHAKI ini untuk menginput datanya tidak menggunakan cara manual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.